tetap selamat. Ya, saudara-saudara, sekali selamat, tetap selamat. Nah, biasanya dikait-kaitan dengan satu pemahaman atau ajaran tentang hyper grace. Ya, saudara-saudara, hyper grace. Kasih yang hyper, yang di luar nalar ya, saudara-saudara. Walaupun saya sendiri tidak menolak hyper grace. Saudara-saudara, hyper grace-nya itu saya tidak tolak. Kenapa, saudara-saudara? Karena kasih Tuhan itu memang hyper. Dan ini tidak bertentangan dengan teologi. Rasul Paulus ya, tolong hostnya dilacak siapa yang belum di mute. Ya, karena Alkitab sendiri dengan jelas mengatakan betapa tingginya dan dalamnya, panjangnya, dan lebarnya kasih Allah itu. Nah, saudara-saudara, coba saudara boleh ukur. Coba setinggi apa? Setinggi apa, Bapak Ibu? Seluas apa? Selebar apa? Sangat lebar. Kalau udah sangat lebar, tak terhingga, itu namanya hyper. Jadi saudara-saudara, saudara tidak boleh alergi dengan satu pemahaman tentang hyper grace. Ya, saudara-saudara. Nah, yang saudara perlu hati-hati ketika hyper grace ini menekankan sebuah pengajaran bahwa orang Kristen sekali selamat tetap selamat. Nah, ini yang perlu kita waspadai. Nah, berkaitan dengan ini, saudara-saudara, mau tidak mau, saya akan memulainya dengan kepastian keselamatan. Makanya tadi saya memulai dengan satu statement bahwa pengajaran yang saudara ikuti malam hari ini adalah pengajaran dasar, namun bukan berarti tidak penting. Justru inilah yang harus betul-betul menjadi basic, dasar dari segala sesuatu yang kita kerjakan di dalam kekristenan, kepastian keselamatan. Ada beberapa pertanyaan yang sebelum saya akan mungkin bahas, yang bisa kita renungkan bersama-sama. Coba next. Yang pertama, apa yang Alkitab katakan tentang keselamatan orang percaya? Tentu ini kita akan bahas selama perjalanan pelajaran malam hari ini. Yang kedua, next. Jika Anda mati hari ini, ya, kan bisa saja kan bisa mati hari ini kan? Bisa mati hari ini nggak? Bisa. Terutama beberapa mereka atau kita yang terpapar COVID dengan gejala yang parah. Saudara-saudara, keluarga saya, keluarga besar saya sedang berduka karena 16 hari yang lalu istri dari kakak saya yang paling tua meninggal karena COVID. Nah, saudara-saudara, di luar dugaan kemarin, ya saudara-saudara kemarin, anak dari kakak saya yang sama, yang tertua ini, yang anak yang sulung, dia sudah berkeluarga dan tinggal di Lampung, juga dipanggil Tuhan. Karena COVID juga. Jadi, saya tidak tahu mengapa pertolongan yang terlambat, sehingga saturasinya sudah begitu rendah, sehingga ketika walaupun dikasih oksigen dengan
intensitas yang tinggi pun tidak menolong. Jadi maksud saya Bapak Ibu, sekarang-sekarang ini bisa saja kita bisa dipanggil Tuhan dalam waktu yang cepat. Nah, ketika kita mati ya, apakah saudara yakin 100% saya mati masuk surga? Tentu saudara akan ada yang bertanya, emang lu udah suci? Lu udah nggak berbuat dosa lagi? Atau kapan saudara berbuat dosa? Atau ada nggak dosa yang belum diakui? Lalu tiba-tiba saudara mati. Seperti ini. Tentu ini juga kita akan bahas. Next. Lalu yang ketiga, apakah keselamatan kekal hanya di dalam Yesus? Ya. Apakah keselamatan kekal hanya di dalam Yesus? Bagaimana dengan orang-orang yang di luar zaman Yesus? Bagaimana dengan orang-orang di luar benua di mana pengajaran atau berita tentang Injil tidak terdengar? Nah, bagaimana dengan hal itu? Hal itu apakah berarti tidak ada yang selamat di luarnya? Bagaimana dengan bayi-bayi? Bagaimana dengan orang-orang yang betul-betul hidup di dalam kesalehan, tapi tidak pernah mendapatkan kesempatan dengar berita Injil? Nah, bagaimana saudara menjawab hal ini? Next. Lalu apakah kematian Kristus di atas kayu salib adalah satu-satunya cara manusia dapat diselamatkan dari hukuman kekal? Ini mirip dengan pertanyaan yang tadi ya. Apakah keselamatan betul-betul hanya melalui Yesus? Apakah Allah tidak bisa berbicara dengan cara-cara yang berbeda di dalam agama-agama lain? Next. Lalu pertanyaan yang lain yang perlu kita renungkan, apakah ketika kita diselamatkan karena iman kepada Yesus, keselamatan itu tidak akan hilang? Ya, seperti yang diajarkan oleh Hyper Grace. Nanti saya kasih tunjuk ya saudara-saudara, apa yang menjadi dasar saya tidak selalu atau menolak ajaran yang Hyper Grace ajarkan. Selama itu tentu ada dalil ya, ada basic, ada dasar firman yang ditulis dalam Alkitab. Apakah ketika kita diselamatkan karena iman kepada Yesus, keselamatan kita tidak akan hilang? Yang berarti sekali selamat tetap selamat. Ini yang kita akan bahas juga ke depannya. Next. Apakah kekudusan hidup dan hidup benar adalah syarat supaya keselamatan kita tidak hilang? Ya, sebab ada hamba Tuhan yang sangat terkenal menekankan ini. Ya, tidak semua orang yang berseru-seru Tuhan, Tuhan dapat diselamatkan. Tidak semua orang Kristen bisa diselamatkan. Kalau kita tidak betul-betul sempurna, kita tidak akan bisa selamat. Ya. Jadi ajaran yang hamba Tuhan ini mengatakan, ya jangan banggalah kalau jadi orang Kristen. Ya, sebab belum tentu selamat. Karena ukurannya apakah kita sempurna menjadi seperti Yesus atau enggak. Nah, kalau ini menjadi ukuran, bagaimana kita menjawabnya? Bagaimana keyakinan saudara? Saudara-saudara kalau dinilai sudah jadi seperti Yesus belum? Kalau belum, hati-hati, saudara belum tentu selamat. Next. Apa yang terjadi jika orang percaya jatuh dalam dosa? Ya, bagaimana dengan keselamatannya? Bagaimana saudara menjawab hal ini? Sebagai orang percaya, saudara tidak perlu harus jadi hamba Tuhan dulu atau sekolah teologi dulu untuk bisa menjawabnya. Seorang orang percaya
dimanapun saudara berada, apapun status saudara, ya, apakah saudara dipanggil secara full timer atau menjadi jemaat aktivis biasa atau awam, saudara harus bisa menjawab hal ini. Next. Apa yang menyebabkan keselamatan kita dapat hilang? Kalau ini berkaitan dengan judul. Oke. Sebentar, saudara-saudara. Oke. Saudara-saudara, kita akan mulai dengan slide nomor 4. Apakah keselamatan kekal hanya ada di dalam Yesus? Ini kita akan jawab, ya Bapak Ibu. Apakah keselamatan kekal hanya ada di dalam Yesus? Sebab ada hamba Tuhan juga, ya. Saya harus memberitahukan juga, ada hamba Tuhan terkenal mengatakan bahwa keselamatan bisa saja ada di dalam cara yang lain. Ya, siapa yang bisa memprediksikan atau siapa yang bisa mengenali jalan Tuhan untuk hal ini? Ya, di luar sana Tuhan punya cara yang tidak terselami oleh kita, lalu dia berbicara dengan cara yang lain. Nah, bagaimana saudara menjawab hal ini? Saya berharap saudara-saudara dengan pelajaran pada malam hari ini, saudara tidak boleh memiliki keraguan sedikit pun. Ya, sekali lagi, apakah keselamatan hanya ada di dalam Yesus, tidak ada di dalam agama lain atau cara lain? Ya, tidak ada excuse untuk hal ini. Seakan-akan kita intoleransi, ya, bahwa keselamatan satu-satunya ada di dalam Kristus. Bagaimana kita menjaga toleransi ini? Ya, mengatakan bahwa semua agama juga mengajarkan sesuatu. Bisa saja Allah berbicara dengan cara yang lain, ya, untuk menyelamatkan manusia. Nah, bagaimana kita menyingkapinya? Apa yang Alkitab katakan tentang itu? Nah, saudara-saudara, saya akan kasih 3 ayat saja untuk menjawab hal ini. Yang pertama-tama saya ajak saudara-saudara baca di dalam Kisah Rasul pasal yang keempat. Ini ayat yang sangat terkenal juga. Saya berharap saudara-saudara tidak boleh lupa. Kalau perlu hafal ini ayat. Kisah Rasul 4 ayat 12 dikatakan, dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Yesus. Dia ini Yesus. Sebab di bawah kolong langit. Jadi di seluruh dunia, kan, di bawah kolong langit ini di seluruh dunia. Berlaku untuk seluruh manusia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia, manusia seluruh dunia berarti, yang olehnya kita dapat diselamatkan. Dengan satu ayat ini sebenarnya saudara-saudara sudah menjawab ajaran yang mengatakan bahwa di luar Yesus Allah bisa mengerjakan sebuah keselamatan dengan cara yang kita tidak mengerti. Sekali lagi saudara-saudara, ya, ayat ini kuat, ya. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun. Jadi di luar Yesus, selain dari Yesus, dikatakan di kolong langit ini, berarti di seluruh dunia. Berlaku atas seluruh manusia. Tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Ya, jelas, satu ayat ini saja sudah menjawab. Saudara-saudara. Coba kita lihat 1 Korintus 3
1 Korintus 3 ayat 10. Sesuai dengan kasih karunia Allah yang dianugerahkan kepadaku, aku sebagai seorang ahli bangunan yang cakap telah meletakkan dasar dan orang lain membangun terus di atasnya. Tetapi tiap-tiap orang harus memperhatikan bagaimana ia harus membangun di atasnya. Karena tidak ada seorang pun yang dapat meletakkan dasar lain. Sekali lagi saudara lihat. Karena tidak seorang pun yang dapat meletakkan dasar lain daripada dasar yang telah diletakkan, yaitu siapa? Yesus Kristus. Kalau saudara memperhatikan tentang dasar, ya pernyataan dalam kata meletakkan dasar, itu bicara tentang apa? Nanti kita akan temukan bicara tentang apa. Lihat ayat 12. Entahkah orang membangun di atas dasar ini dengan emas, perak, batu permata, kayu, rumput kering atau jerami. Sekali kelak pekerjaan masing-masing orang akan nampak. Karena hari Tuhan akan menyatakannya. Sebab ia akan nampak dengan api. Dan bagaimana pekerjaan masing-masing orang akan diuji oleh api itu. Jika pekerjaan yang dibangun seorang tahan uji, ia akan mendapat upah. Lihat nih saudara-saudara. 15. Jika pekerjaannya terbakar, ia akan menderita kerugian, tapi ia sendiri akan lihat diselamatkan. Jadi dasar itu soal keselamatan. Ya. Dasar itu soal keselamatan. Orang harus membangunnya, orang harus mengerjakannya. Ya, dengan tema kita yang minggu lalu, amal, kesalehan, keberdampakan. Nah, saudara-saudara, ya, kalau ini tidak berkualitas, kalau ini tidak masuk kriteria pekerjaannya terbakar, ia akan menderita kerugian. Saudara-saudara, kerugian ini berlaku ekstrim. Kemarin saya ngomong, kerugian ini berlaku ekstrim. Kerugian maupun keuntungan itu dua-dua akan berlaku ekstrim nanti di sorga. Ya. Jadi kemuliaannya berlaku ekstrim, apa yang tidak pernah kita lihat, tidak pernah kita pikirkan, kita akan tercengang-cengang, kita akan termangu-mangu, kita akan begitu takjub tentang kemuliaan. Ya, standar pemikiran kita tidak nyampe. Kita akan terkagum-kagum. Waduh, mungkin setiap hari kita kagum. Tapi termasuk apa? Kerugian, kehinaan. Saudara. Ya, hukuman termasuk hukuman. Itu juga di luar dari perkiraan kita. Lebih dahsyat dari apa yang kita dapat pikirkan. Jadi sekali lagi saudara-saudara, tidak ada keselamatan di lain Kristus. Bahkan tentu ayat yang terkenal di Yohanes 14 ayat yang ke-6. Coba Bapak Ibu, ini ayat-ayat yang tidak boleh saudara lupakan. Yohanes 14 ayat yang ke-6. Kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup." Lihat, tidak ada seorang pun datang kepada Bapa. Ini bicara semua manusia. Ini mengglobal seluruh dunia. Ya, yang pernah hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa, masuk sorga, maksudnya seperti itu, kalau tidak melalui aku. Jadi kalau misalnya ditanya apakah keselamatan hanya di dalam Yesus, saudara nggak boleh ragu sedikit pun, saudara harus berkata iya. Apa dasarnya? Kata pendeta, bukan. Ya, kata filsafat, bukan. Alkitab yang mengatakan. Ini dasarnya. Saudara, kita harus berpegang kepada Alkitab sebagai dasar kebenaran. Ya, seperti itu. Nah, ini mulanya yang harus bersama-sama kita yakini. Ya, saudara-saudara, untuk membahas tentang kepastian keselamatan. Nah, saudara-saudara, makanya ketika
saudara ditanya, apakah kalau Anda mati hari ini, apakah Anda yakin pasti masuk surga? Coba mundur satu slide. Ya, berdasarkan pemaparan yang tadi, bahwa di dalam Yesus satu-satunya jalan, maka saudara-saudara, ketika saudara ditanya, apakah saudara yang percaya ketika mati pada hari ini, saudara pasti masuk surga atau enggak? Ya, yang pertama tentu Yohanes 3 ayat 16, saudara tidak boleh lupa. Saya baca buat saudara ya, saudara-saudara. Saya masih hafal, enggak tahu saudara. Yohanes 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Sehingga setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi orang yang percaya kepada Kristus tidak binasa. Saudara-saudara. Itu keyakinan harus dipegang teguh. Jadi siapa yang percaya kepada Kristus tidak binasa. Di dalam Yohanes 10, saudara-saudara, Yohanes 10 ayat yang ke-28. Saya baca buat Bapak Ibu. Dan aku, kata Yesus, memberikan hidup yang kekal kepada mereka, dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya. Dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Ini jaminan Yesus. Saudara-saudara, Yesus ngomong, ya, aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka. Yesus ngomong, mereka pasti tidak akan binasa. Sampai kapan tidak binasanya? Sampai selama-lamanya. Yesus juga berkata, dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Kalau kita ada di dalam tangan Tuhan, coba, kekuatan mana yang bisa merebut? Kalau saudara baca di dalam kitab Roma, siapakah yang dapat memisahkan kita dari kasih Kristus? Atau kalau disandingkan dengan ayat ini, siapakah yang dapat merebut kita dari kasih Kristus? Siapakah yang dapat merebut kita dari tangan Yesus? Yesus bilang tidak ada seorang pun yang dapat merebut. Kalau kitab Roma berkata ketelanjangankah, kemiskinankah, penganiayaankah, atau saudara-saudara, enggak tahu spekulasi dari Paulus atau mereka-rekayasa atau memang ada, saya tidak tahu. Rasul Paulus berkata, atau satu makhluk lain. Coba, makhluk lain. Kita enggak tahu makhluk lain yang dimaksudkan oleh itu Paulus. Mau merebut kita dari tangan Kristus, tidak bisa. Jadi saudara-saudara, ini jaminan. Jaminan yang diberikan oleh Allah, jaminan yang diberikan oleh Tuhan Yesus. Buat mereka yang percaya kepada Yesus. Tidak akan binasa. Sebaliknya Bapak Ibu, ya orang-orang yang nggak percaya Yesus binasa. Buat orang tua yang punya anak, pasangannya tidak seiman. Lalu saudara, ya cueklah, kelihatannya dia baik. Wah, saudara nggak bisa. Saudara harus punya rule, aturan, batasan yang berkata, enggak, pasangan anak-anakku harus adalah orang yang percaya Yesus. Yang jangan toleransi soal ini. Di dalam Roma pasal yang ke-8 ayat 1.
Roma 8 ayat 1 dikatakan, demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus. Bisa juga dipahami, demikianlah sekarang tidak ada neraka, hukuman kekal bagi mereka yang percaya Yesus. Jadi saudara-saudara, orang yang percaya Yesus sudah ditentukan untuk selamat dari hukuman kekal. Siapa yang bilang? Alkitab yang bilang. Demikianlah sekarang. Tidak ada penghukuman. Tidak ada hukuman kekal. Bagi siapa? Bagi mereka yang percaya Yesus. Ini harus menjadi iman yang kokoh, yang kuat, yang mendasar, mendarah daging. Saudara-saudara yang harus saudara pegang teguh. Oke. Sekarang next. Maaf. Next lagi. Ya, tentu saudara-saudara kita akan jawab pertanyaan ini. Apakah kematian Kristus di atas kayu salib adalah satu-satunya cara ya manusia dapat diselamatkan dari hukuman kekal? Ya, satu-satunya cara. Saudara harus pegang teguh itu. Next. Apakah ketika kita diselamatkan karena iman kepada Yesus, keselamatan itu tidak akan hilang? Nah, pertanyaannya, apakah keselamatan itu tidak akan hilang? Yang berarti sekali selamat tetap selamat? Saya mulai singgung hyper grace. Ya, saudara-saudara sebentar lagi. Kenapa penganut hyper grace percaya betul bahwa orang yang selamat sekali selamat tetap selamat, ya. Seperti kebanyakan orang-orang Calvin ya, Calvinis, orang Reform juga. Mereka percaya orang yang sudah percaya Yesus tidak akan hilang keselamatannya. Ya. Apa dalilnya? Apa basicnya? Basicnya itu karena hyper grace. Ya, karena hyper grace. Karena kasihnya yang luar biasa. Yang menyebabkan sangat tidak mungkin orang kehilangan keselamatan. Gitu. Saya akan bahas. Next. Apakah kekudusan hidup dan hidup benar adalah syarat supaya keselamatan tidak hilang? Kalau ini menjadi alasan dalil, nah, saudara perlu hati-hati. Ini ekstrim yang lain lagi nih, Bapak Ibu. Saudara harus bersyukur kita punya ajaran yang sehat ya menurut saya ya. Karena kita perlu gabungkan pelajaran yang kemarin dengan yang hari ini. Nah, apakah kekudusan dan hidup benar adalah syarat supaya keselamatan tidak hilang? Jadi artinya satu ajaran lain mengatakan bahwa enggak bisa, keselamatan bisa hilang. Lu nggak hidup benar, lu nggak hidup kudus, lu belum tentu selamat. Artinya apa belum tentu selamat? Artinya lu bisa nggak selamat. Selain di lain pihak, para penganut hyper grace percaya no. Allah yang hyper grace itu akan membuat keselamatan kita tidak hilang. Saya tadi bilangnya janji untuk coba ngebahas tentang hyper grace ini. Next. Lihat. Apa yang terjadi jika orang percaya misalnya jatuh ke dalam dosa? Untuk beberapa orang, beberapa mereka yang tidak hidup benar, ya keselamatan akan hilang.
Ya, tidak seperti Yesus, mereka tidak selamat. Ekstrim yang satu, yang hyper grace, mengatakan karena hypernya kasih Allah ini, Allah bisa menjaga keselamatan orang tidak hilang. Ya, tadi di awal saya lebih condong ke sini ya, Bapak Ibu. Tapi saya tidak setuju sekali selamat tetap selamat. Sekali lagi, saya lebih condong ke sini dari ajaran atau pelajaran yang minggu lalu. Saya mulai dari Ibrani 7 ayat yang ke-25. Coba kita lihat Ibrani 7 ayat yang ke-25. Saya baca buat Bapak Ibu. Karena itu ia sanggup juga menyelamatkan dengan apa saudara-saudara? Dengan sempurna. Jadi Yesus itu menyelamatkan dengan paket yang lengkap. Ini. Semua orang yang oleh Dia datang kepada Allah. Sebab Ia hidup senantiasa menjadi pengantara mereka. Jadi ingat nih baik-baik. Jadi waktu Yesus menyelamatkan kita, Dia tidak menyelamatkan separuh. Dia tidak menyelamatkan kita setengah. Dia menyelamatkan kita satu paket sempurna. Walaupun saudara-saudara keselamatan yang kita akui itu berlaku 3 hal. Yang pertama, kita waktu percaya Yesus, kita diselamatkan, justification. Kita dinyatakan benar, bahkan sebelum kita melakukan perbuatan-perbuatan kebenaran. Itu pengangkatan. Sama seperti kita diangkat menjadi anak, kita diadopsi menjadi anak. Jadi ketika kita diadopsi oleh seseorang resmi, ya saudara-saudara, saat ketok palu pengadilan, saat itu juga kita berubah status. Kalau kita punya marga, marganya orang berdosa, ya, lalu marga itu hilang di kakak yang lama, ya, misalnya bapak kita namanya Anton ya, marganya bukan Papilaya, bukan Huta Barat, ya, bukan Aritonang, bukan Pelupesi, bukan Rontong Nuwu, tapi marganya orang berdosa. Anton orang berdosa di kakaknya. Kita masuk di situ. Misalnya saya, John, Max, marganya orang berdosa. Waktu saya diangkat lalu oleh Kristus, ya diangkat menjadi anak, marganya orang kudus. Jadi di kakak yang lama, John Max dicoret. Tidak ada lagi John Max di kakak yang lama. Muncul dia di kakak yang baru, anggota keluarga Allah. Ya, John Max orang kudus, orang benar. Nah, ketika itu diketok palu, saat itu saya mendapatkan status yang baru, marga yang baru, orang benar, orang kudus. Bukan karena saya telah melakukan kebenaran, tapi karena pengangkatan, karena justification. Seperti itu. Yang kedua, saudara-saudara, ketika saya berada di keluarga yang baru, saya harus biasa menyesuaikan diri. Ya, saya harus membiasakan menyesuaikan diri. Itu buah kebenaran kemarin dicatat, ya, diajarkan. Supaya saya terbiasa hidup kudus, saya terbiasa hidup berkeluarga dalam keluarga kerajaan Allah, saya terbiasa melakukan pola-pola kerajaan Allah. Itu yang disebut dengan sanctification. Ini prosesnya panjang. Sampai akhirnya dunia ini berakhir, kita bersama-sama dengan Allah, ya saudara-saudara, kita mengalami namanya glorification. Seperti itu. Jadi saudara-saudara, ingat, apa yang terjadi jika orang percaya jatuh dalam dosa, maka kita perlu pahami bahwa kalau orang percaya jatuh ke dalam dosa, ingat nih, dosa
keselamatan kita tidak hilang, saudara-saudara. Lalu bagaimana dengan kita nih sebagai orang berdosa? Ketika kita jatuh dalam dosa. Lihat ya, di dalam Roma pasal 8 ayat 32. Roma 8 ayat 32 saya baca. Ia Bapa di sorga, yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, Yesus dikasih nih. Tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua, bagaimana mungkin ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan dia. Jadi yang dikasih Allah kepada kita itu dua. Yang pertama apa saudara-saudara? Yang pertama keselamatan. Pemberian. Ya, keselamatan itu pemberian. Ya, diwakili oleh Yesus. Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri tapi menyerahkan kepada kita. Bagaimana mungkin ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan dia, bersama-sama dengan Yesus. Jadi kita diberi dua hal. Yang pertama keselamatan yaitu Yesus. Yang kedua, ia memberikan segala sesuatu. Nah, apa ini segala sesuatunya? Saya melihat bahwa inilah yang disebut dengan hyper grace. Segala sesuatu adalah sarana yang akan menjamin kita bahwa kita akan terpelihara sempurna keselamatan kita. Sama seperti Yohanes 10 ayat yang ke-28. Dikatakan, ya, orang yang percaya kepada aku pasti tidak akan binasa. Itu Tuhan Yesus yang ngomong, ya, bukan pendeta. Dan mereka tidak ada sesuatu yang dapat merebut, tidak ada seorang pun yang dapat merebut mereka dari tanganku. Yesus yang ngomong. Coba, mau coba-coba, mau rebut, silakan. Yesus jamin tidak akan ada seorang pun yang dapat merebut. Kenapa? Ya, karena Allah memiliki kekuatan yang melebihi kekuatan di luar dirinya. Ya, Tuhan memberikan kita segala sesuatu sebagai sarana untuk memastikan kita berada di dalam anugerah Tuhan. Apa segala sesuatu ini? Saya kasih contoh ya, Efesus pasal yang keempat, ayat 11. Efesus 4 ayat 11, dan ialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar untuk ngapain? Memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus, sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Dan ialah yang memberikan, Allah lah yang memberikan. Siapa? Allah memberikan banyak orang. Bapak Ibu, Allah memberikan orang-orang yang punya karunia rasul selain rasul-rasul, ya saudara-saudara. Tuhan memberikan kepada kita nabi-nabi dan orang-orang yang punya karunia kenabian di antara kita, yang menegur, yang punya penglihatan, yang memberikan warning, ya. Rasul-rasul yang mengajar kita, memobilisasi kita, ya, yang memanage kita. Baik pemberita-pemberita Injil, ya. Terus apalagi gembala-gembala yang ngayomin, yang negur, yang mendisiplin, yang nguatin lagi, yang jaga, yang negor, dan pengajar-pengajar yang ngajarin kita, ya, yang kita tidak tahu. Jadi Tuhan kirim kita. Untuk apa? Supaya kita nih jalan sesuai dengan jalannya Tuhan. Kita lupa, diingetin lagi. Kita enggak tahu, kita diajar. Kita jatuh, kita didisiplin. Kita diperingatkan. Tapi bukan itu saja, saudara-saudara. Saudara baca apa segala sesuatu bersama dengan Kristus. Coba lihat Yohanes pasal yang ke-16
ayat yang ke-8. Yohanes 16 ayat yang ke-8. Dan kalau ia datang, ya waktu Tuhan Yesus naik ke surga, dia berkata, aku akan memberikan kamu seorang penolong yang lain yang akan menyertai kamu sampai selama-lamanya. Dia akan tinggal di dalam kamu. Ya, kalau dia datang, lihat, ia akan menginsafkan dunia. Ya, akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Akan dosa, karena mereka tetap tidak percaya kepadaku, akan kebenaran, karena aku pergi kepadamu dan kamu tidak melihat aku lagi. Akan penghakiman, karena penguasa dunia ini telah dihukum. Kalau saudara baca di dalam Yohanes 14 dikatakan, Roh Kudus itu akan memimpin kita dalam seluruh kebenaran. Jadi kita dimampukan untuk bisa berjalan dalam seluruh kebenaran. Yohanes 4 ayat 11. Yohanes 16 ayat 8 dan 11. Kalau kita baca di dalam 1 Korintus 10, ini yang saya mau ingatkan kepada saudara-saudara bagaimana Tuhan bisa menjamin keselamatan orang tetap terpelihara. 1 Korintus 10 ayat 13. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia, sebab Allah setia dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar. Iblis selalu datang mencobai kita, mencobai saudara. Supaya apa? Supaya saudara jatuh dalam dosa, hidup dalam dosa, terus-menerus. Sampai akhirnya saudara masuk ke satu titik yang point of no return. Saudara-saudara udah nggak mau lagi bertobat. Saudara-saudara kehilangan kepekaan. Saudara-saudara. Dicobai. Tapi saudara lihat, Tuhan kasih batasan. Saudara tidak akan dicobai melampaui kekuatan. Dan bahkan Tuhan kasih jalan keluar. Secara ajaib. Jalan keluarnya lewat mana saudara-saudara? Lewat banyak. Tadi Tuhan kasih kita baik rasul-rasul, nabi-nabi, gembala-gembala. Kan Tuhan bisa ingatin. Lewat karya Roh Kudus sendiri. Seperti itu. Lewat pengalaman-pengalaman pribadi. Kalau saudara nggak bertobat juga misalnya, udah diingetin nggak bertobat juga, apakah Tuhan nyerah? Tidak, saudara-saudara. Coba lihat Ibrani pasal yang ke-12 ayat 5. Ibrani 12 ayat yang ke-5. Dan sudah lupakah kamu akan nasihat yang berbicara kepada kamu seperti kepada anak-anak? Hai anakku, janganlah anggap enteng didikan Tuhan, dan janganlah putus asa apabila engkau diperingatkannya. Karena Tuhan menghajar untuk kasus-kasus tertentu. Ada anak-anak Tuhan yang keras, yang nggak mau peduli, ya, yang nyerempet-nyerempet hidupnya, yang nyimpang hidupnya. Saudara-saudara, dikhotbahin nggak kena, retret nggak kena, KKR nggak kena. Akhirnya Tuhan ayat 6. Tuhan hajar. Karena Tuhan menghajar orang yang dikasihinya dan Ia menyesah orang yang diakuinya sebagai anak. Jika kamu harus menanggung ganjaran, Allah memperlakukan kamu seperti anak. Di manakah terdapat anak yang tidak dihajar oleh ayahnya. Tetapi jikalau kamu bebas dari ganjaran yang harus diderita setiap orang, maka kamu bukanlah anak, tetapi anak-anak gampang. Selanjutnya dari ayah kita yang sebenarnya kita beroleh ganjaran dan mereka kita hormati. Kalau demikian bukankah kita harus lebih taat kepada Bapa segala roh? Supaya apa? Supaya kita boleh hidup. 10 lihat. Sebab mereka, orang tua jasmani, mendidik kita dalam waktu yang pendek. Sesuai dengan apa yang mereka anggap baik. Tetapi Dia, Bapa kita, menghajar
kita untuk kebaikan kita supaya kita beroleh bagian dalam kekudusannya. Supaya dia menjamin kita selamat. Inilah bentuk betapa besarnya kasih hikmat Allah yang telah memberikan keselamatan kita dengan sempurna. Dia bukan menyelamatkan kita lalu berkata, nah selanjutnya lu urus sendiri ya, lu mau mati-mati, lu mau kagak-kagak, terserah. No. Allah mengirimkan orang-orang tertentu. Ya saudara-saudara, Allah mengirimkan Roh Kudus yang dahsyat. Ya. Apalagi saudara-saudara, Allah menolong kita untuk menang dalam pencobaan. Bahkan ketika kita bandel saudara-saudara, ketika kita menyimpang, ketika kita jatuh, Allah menghajar kita. Karena kita, dia pegang janjinya. Tidak ada lagi api neraka, hukuman dengan api neraka. Ya, kalau aku mau hajar kamu bukan di neraka. Aku mau hajar kamu di sini. Kalau kamu menyimpang. Supaya apa? Supaya kita berbalik, hidup benar lagi. Inilah salah satu bentuk betapa hypernya kasih Allah. Dan bahkan kalau misalnya saya mau tambahkan saudara-saudara di sini, tadi kita sudah baca di dalam Ibrani 7 ayat yang ke-25 di ayat-ayat yang tertera. Apa itu? Yesus senantiasa sampai saat ini berdoa untuk kita. Dia jadi intercessor. Ya bentuknya masih continuous tense. Sampai sekarang dia mendoakan kita. Jadi betapa hebatnya kasih Allah itu kepada kita. Betapa luar biasanya. Jadi sangat tidak mungkin orang kehilangan keselamatannya. Tapi apakah kita menerima sekali selamat tetap selamat? Nah, itu bedanya dengan saya. Hyper grace ini. Saya menerima ini semua. Tapi saudara-saudara, no. Next coba. Kita akan menuju kepada titik kesimpulan. Nah, apakah yang menyebabkan keselamatan dapat hilang? Saya bilang tidak sekali selamat tetap selamat. Keselamatan tetap bisa hilang. Walaupun betapa hebatnya hyper grace, satu yang tidak bisa dilanggar oleh Tuhan. Apa itu saudara-saudara? Free will. Ini sejak awal manusia dijadikan, Allah sangat menghormati ini. Makanya saudara-saudara, dia tempatkan pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat. Bukan supaya manusia jatuh dalam dosa, saudara-saudara. Oh, dia mengasihi manusia. Dia tidak mau menjadikan manusia ini robot. Dia memberikan kita kehendak bebas untuk memilih. Nah, saudara-saudara, walaupun sehebat-hebatnya, setinggi-tingginya, sehyper-hypernya grace, saudara-saudara, itu tidak bisa memaksa kehendak manusia. Inilah perbedaan dengan orang-orang Calvin. Ya, orang-orang Calvinis itu tidak bisa menolak. Ya, saudara-saudara. Kalau kehendak Tuhan itu tidak bisa ditolak. Kalau kita percaya nih orang-orang kita ini, orang-orang GBI, kita percaya kita punya kehendak bebas. Banyak enggak? Banyak. Salah satunya yang paling mudah, Tuhan Yesus berkata, marilah kepadaku, hai kamu yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan. Ya, yang mau datang, silakan. Yang nggak mau ya juga. Waktu Tuhan Yesus berhadapan dengan seorang pemuda yang kaya, dia berkata, lakukan hukum Taurat. Orang muda ini ngomong, semua sudah. Oke, kalau begitu, jual semua hartamu, lalu ikut saya. Lalu sedihlah hati orang kaya, orang muda itu, lalu akhirnya pergi. Tuhan Yesus tidak maksa. Dia tidak mengeksus, no, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Ini jangan jual semuanya, separuh lah, separuh. Enggak. Jadi jelas, saudara-saudara, apa yang menyebabkan keselamatan bisa hilang? Ada dua, saudara-saudara. Ini yang pertama. Next.
Yang pertama, saudara-saudara, murtad. Jadi, saudara-saudara, walaupun kasih Tuhan begitu hyper, dan kita harus betul-betul bersyukur, oh kita betul-betul dipelihara Tuhan sangat hebat. Saya tidak yakin, saudara-saudara, keselamatan kita bisa hilang selama ya kita tidak murtad. Dengar nih, saudara-saudara. Saya punya keyakinan, saudara-saudara. Selama kita tidak murtad, keselamatan kita tidak akan hilang. Itu keyakinan saya. Ya, dasarnya ada. Dasarnya tadi saya kasih tahu, saudara-saudara. Ya, bagaimana Tuhan bisa menjaga keselamatan saudara dengan begitu hebat. Satu saja atau dua saja yang bisa menyebabkan keselamatan kita bisa hilang. Ya, coba lihat Matius 24. Matius 24 ayat yang ke-10. Menjelang kedatangan Tuhan yang kedua kali, Matius 24 ayat 10 dikatakan, dan banyak orang akan murtad. Jadi saudara-saudara, ini bukan dugaan, saudara-saudara. Ini nubuatan. Dan saya percaya kalau Yesus yang bernubuat, ya kita harus percayai. Banyak orang bernubuat, tapi belum tentu benar. Ya saudara-saudara. Saya pernah kasih ulasan sedikit tentang nubuatannya salah satu pendeta terkenal itu. Yang mengatakan bahwa ada malaikat maut berjalan di Pulau Jawa, 3 bulan tidak boleh keluar rumah. Ya saya kasih ulasannya, saudara-saudara. Banyak orang bernubuat, tapi belum tentu benar. Tapi kalau Tuhan Yesus yang bernubuat, saya harus percaya betul. Itu akan benar, akan digenapi itu. Salah satunya apa Tuhan Yesus bilang? Banyak orang akan murtad. Jadi ada orang yang murtad. Apa sih murtad? Coba lihat Ibrani pasal yang ke-6. Ibrani pasal yang ke-6. Ayat yang ke-4 mulai. Saya baca. Sebab mereka yang pernah diterangi hatinya. Diterangi hatinya itu berarti percaya Injil, percaya Yesus. Saudara boleh baca di dalam 1 Korintus pasal yang ke 2 Korintus ya. 2 Korintus pasal yang ke-4 dikatakan ada yang menyelubungi ya. Orang itu ada yang menyelubungi sehingga mereka tidak bisa mendapatkan terang Injil yang ada Allah, cahaya kemuliaan Allah. Makanya selubungnya itu mesti dihancurkan supaya dapat terang Injil. Nah, di sini dikatakan, mereka yang pernah diterangi, berarti ini orang yang sudah percaya Yesus. Yang bahkan bukan cuma percaya, yang pernah mengecap karunia sorgawi, dan pernah mendapatkan bagian dalam Roh Kudus. Karunia-karunia Roh Kudus mungkin mereka dapat, seperti itu. Dan yang mengecap firman yang baik dan Allah dan karunia-karunia yang akan datang. Ini kan orang bukan cuma sekedar biasa ini. Bayangin, udah percaya Yesus, dibaptis Roh Kudus, dapat karunia-karunia. Lihat, 6. Namun yang murtad. Saudara boleh baca arti kata murtad ya. Baik di dalam bahasa aslinya maupun kamus-kamus yang ada. Murtad itu ya dengan sadar, ya tindakan dengan sadar, itu meninggalkan imannya. Ya, meninggalkan iman kepercayaannya. Itu murtad. Meninggalkan. Jadi kalau misalnya pertama ini diterangi percaya kepada Yesus, akhirnya menyangkali imannya, menyangkali kepercayaannya. Oh Yesus adalah juru selamat, dia sangkali. Yesus adalah satu-satunya juru selamat, dia sangkali. Oh bukan Yesus, bukan satu-satunya misalnya. Seperti itu. Namun yang murtad lagi tidak mungkin diperbaharui sekali lagi sedemikian hingga mereka bertobat, sebab mereka menyalibkan lagi anak Allah bagi diri mereka dan menghinanya di muka umum.
Saya terusin 1 Timotius 4 ayat 1. 1 Timotius 4 ayat 1. Tetapi Roh dengan tegas mengatakan bahwa di waktu-waktu kemudian ada orang yang akan murtad, lalu mengikuti roh-roh penyesat. Saudara-saudara, banyak ajaran-ajaran sesat. Tentu di balik ajaran sesat ini ada satu kekuatan setan ya saudara-saudara. Lalu mengikuti roh penyesat dan ajaran setan-setan. Musuhnya Yesus, musuh Allah. 2 Timotius 2, coba lihat. 2 Timotius 2 ayat yang ke-12 bagian yang kedua. Atau saya baca dari awal. Jika kita bertekun, ini yang kemarin ya. Kita pun akan ikut memerintah dengan dia. Lihat selanjutnya. Jika kita menyangkal, ini murtad ya, yang tadinya kita percaya kepada Yesus, satu-satunya juru selamat, darah Yesus mengampuni, dia adalah korban penebusan, dia membeli kita. Lalu kita sangkal. Jika kita menyangkal dia, dia pun akan menyangkal kita. Jadi apa saudara-saudara yang bisa menyebabkan keselamatan hilang? Adalah kemurtatan. Bisa nggak orang murtad? Bisa. Makanya saya anjurkan saudara-saudara, kalau saudara mau yakin keselamatan saudara tidak hilang, jangan murtad. Saudara-saudara, jangan pernah murtad. Next. Yang terakhir, sebelum saya tutup, yang kedua adalah apa yang bisa menyebabkan keselamatan kita bisa hilang? Ya menghujat Roh Kudus. Saudara-saudara, menghujat Roh Kudus itu ya bolehlah kita baca di dalam, dimulai dari peristiwa ini, saudara-saudara. Matius pasal yang ke-12 ayat 31. Sebab itu aku berkata kepadamu, segala dosa dan hujat manusia akan diampuni. Tetapi hujat terhadap Roh Kudus tidak akan diampuni. Ya, apabila seorang mengucapkan sesuatu menentang anak manusia, ia akan diampuni. Tetapi jika ia menentang Roh Kudus, ia tidak akan diampuni. Di dunia ini tidak, dan di dunia yang akan datang tidak. Tentu peristiwa ini dimulai dari satu kali Tuhan Yesus mengusir setan ya, saudara-saudara. Lalu beberapa orang berkata, takjub ya. Beberapa orang takjub dan mulai menduga, jangan-jangan ini Mesias nih, kata orang awam. Karena Mesias kan dinanti-nantikan dan mereka semua diajarkan tanda-tanda Mesias seperti ini. Ada tanda-tandanya. Makanya waktu Tuhan Yesus menjawab keraguan Yohanes Pembaptis, waktu Yohanes Pembaptis dipenjara oleh Herodes, ya, mau dibunuh, dia bertanya kepada Yesus melalui murid-muridnya. Tanya deh, apakah engkau Mesias yang dijanjikan itu? Lalu murid-murid Yohanes Pembaptis datang kepada Yesus dengan pertanyaannya Yohanes. Dia bilang, "Guru, apakah engkau Mesias yang dijanjikan?" Lalu Yesus ngomong apa? Lihatlah tandanya. Ya, orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, orang kerasukan setan dilepaskan. Jadi itu tanda-tanda Mesias. Nah, sama saudara-saudara, waktu Tuhan Yesus mengusir Mesias dalam peristiwa ini, orang-orang mulai menduga, wah, jangan-jangan ini Mesias. Nah, saudara-saudara, nah orang awam aja itu mulai mempercayai jangan-jangan ini Mesias. Tapi orang yang seharusnya lebih tahu, ya saudara-saudara, imam-imam, ahli-ahli Taurat, tentu dia punya data tentang Mesias itu seperti apa. Ya saudara-saudara. Tapi mereka menolak dan tidak percaya. Menolak Yesus sebagai Mesias. Nah, penolakan ini saudara-saudara dianggap sebuah
penyangkalan terhadap kerja Roh Kudus di dalam diri Kristus. 1 Yohanes 5, coba lihat. 1 Yohanes 5 ayat yang ke-16. Kalau ada seorang melihat saudaranya berbuat dosa, yaitu dosa yang tidak mendatangkan maut, hendaklah ia berdoa kepada Allah dan Dia akan memberikan hidup kepadanya, yaitu mereka yang berbuat dosa yang tidak mendatangkan maut. Ada dosa yang mendatangkan maut. Tentang itu tidak kukatakan bahwa ia harus berdoa. Ya, semua kejahatan adalah dosa, tetapi ada dosa yang tidak mendatangkan maut. Nah, saudara-saudara, untuk orang-orang tertentu kita perlu berdoa, yang orang yang berdosa, supaya apa ya? Supaya dia bertobat. Tapi ada orang-orang yang disaranin nggak usah doain dia, nggak usah doain dia. Kenapa? Karena dia telah melakukan dosa yang tidak terampuni, yang mendatangkan maut. Apa itu, saudara-saudara? Yaitu dosa penghujatan terhadap Roh Kudus. Ya. Nah, bagaimana orang bisa berdosa terhadap Roh Kudus? Yang pertama, dia menolak kemesiasan. Dia menolak keselamatan datang dari Mesias. Nah, tentu orang-orang di luar Kristen telah melakukan hal ini, saudara-saudara. Ketika dia menerima berita Injil, ya melihat data, lalu mereka menolaknya seperti itu. Yang kedua adalah orang-orang tentu yang dulunya Kristen dan akhirnya menolak, berbalik, murtad seperti itu. Menolak menghujat Roh Kudus itu juga berarti menolak karya Roh Kudus yang menginsafkan. Misinya Roh Kudus kan dia menginsafkan dunia, ya memberitakan tentang dosa, kebenaran dan penghakiman. Itu ditolak dan menolak pertobatan bahwa di dalam Yesus ada pengampunan dosa. Saudara. Nah, ketika hal ini dilakukan mengeraskan hati, sebenarnya ini sebuah penghujatan terhadap Roh Kudus. Sehingga mereka tidak lagi memiliki perasaan menyesal dan keinginan untuk insaf. Jadi saudara-saudara, kalau orang masih sadar bahwa gue salah sebenarnya nih, lalu gue mau bertobat, itu berarti belum berada di satu titik yang namanya point of no return, di mana orang tidak lagi memiliki keinginan untuk bertobat, ya. Orang tidak lagi memiliki satu titik perasaan untuk insaf. Ada orang-orang yang seperti itu. Ya, kira-kira ini yang bisa saya sampaikan kepada Bapak Ibu, saudara-saudara. Mungkin ada pertanyaan-pertanyaan atau pernyataan-pernyataan yang menguatkan. Saya kembalikan kepada Saudara Kefas. Ya, terima kasih Kak Joni pada malam hari ini sudah memaparkan materinya yang cukup dan saya rasa sangat baik sekali ya. Bahkan ini barangkali ada yang sudah pernah mengikuti di PPS sebelumnya, tetapi ini bisa menjadi untuk merefresh atau menyegarkan ingatan kita. Nah, mungkin dari apa yang sudah disampaikan tadi, ini sangat disayangkan sekali. Saya sempat internet di tempat saya ini mati cukup lama. Jadi ada beberapa lama sesi yang Kak Joni sampaikan tadi, saya sempat hilang. Waduh, berarti nggak bisa mimpin kalau nggak tahu Nah, ini dia, materinya makanya nih. tadi saya, kalau untuk mimpin ya, aduh ada agak susah juga ya. Tapi tidak apa-apa lah, nanti Saudara Kefas bisa bantu saya. Ya. Mungkin ada dari antara para peserta yang cukup penasaran nih. Nah, ini kan kesempatan untuk bertanya. Nah, pertanyaan saudara ini bisa membuka wawasan baru buat Anda, juga buat rekan-rekan lain. Nah, silakan bagi yang ada yang mau bertanya, silakan. Ibu Leniap tuh udah ada angkat tangan, sudah dibidik tuh. Ibu Leniap nih. Silakan Ibu. Malam Pak Joni, Pak Ayub, Ya, malam.
Ya, shalom. Shalom. Pak Joni, misalnya saya punya teman ya, dia dulunya penjudi ya, tukang main judi, dan sudah bertobat nih, sudah ke gereja, kembali ke Tuhan. Kira-kira 1 tahun sebelum dia meninggal itu dia kembali main judi lagi, Pak Joni. Kembali main judi lagi, tapi pada waktu sekitar hampir 2 bulan 2 bulan sebelum meninggal itu, dia kembali lagi ke gereja, Pak Joni. Ke gereja segala macam sampai dia kebetulan ke gerejanya di Kebis ya, Kebis Kebayoran Lama. Oke. Saya waktu acara penghiburannya kan didoakan di gereja itu, pendetanya itu bilang sama saya bahwa dia kenal, dia tahu dia teman saya gitu. Puji Tuhan ya, dia bilang pada akhir-akhir hidupnya kurang lebih hampir ya 1 bulan dah dia kembali kebaktian, sungguh-sungguh kelihatannya secara manusia dia sungguh-sungguh. Terus waktu acara itu ada keluarganya, karena pendeta itu bilang sama saya seperti begitu. Kemudian beberapa waktu kemudian saya ketemu orang yang bertanya seperti begitu, maksudnya contohnya sama seperti itu, gimana tuh, Tin? Kata dia begitu. Saya bilang sama mereka bahwa keselamatan itu kan anugerah Tuhan ya, saya bilang ya. Maksudnya kuasanya Tuhan ya. Jadi masalah kita mau hidup berdosa setelah kita kenal Tuhan, masih ada nggak tuh anugerah Tuhan di dalam kesempatan untuk kita bertobat terakhir dalam akhir hidup kita? Dan pada waktu dia meninggal, kita kan nggak bisa bilang orang itu nggak selamat segala, walaupun di dalam kebaktiannya dijelaskan bahwa orang ini pasti udah di dalam Tuhan, itu untuk menghibur keluarga kan Pak Joni. Ya. Tapi ada orang yang bertanya kepada saya boleh nggak? Saya udah bukan boleh lagi, saya udah menjawab pada dia bahwa itu udah kehendaknya Tuhan. Jadi dia pokoknya terakhirnya kan kita lihat dia udah bertobat nih. Tapi kita kan lihatnya secara manusia. Tapi saya berkeyakinan sampai hari ini saya bilang sama orang yang bertanya kepada saya bahwa kembali lagi kepada kedaulatan Tuhan, anugerahnya Tuhan di situ. Masalah dia selamat atau tidaknya tuh udah wewenangnya Tuhan gitu. Maksud saya Pak Joni, boleh nggak saya jawab seperti itu? Ya. Terima kasih. Saudara-saudara, ini pertanyaan yang klasik, yang ya mirip-mirip lah. Semua orang pertanyaan begini. Ini salah satu pertanyaan dari orang-orang yang betul-betul tidak memiliki sebuah keyakinan. Saudara-saudara ya. Saudara, saya mau kasih tahu. Saudara harus memiliki keyakinan yang teguh. Saya akan baca. Coba semua buka Ibrani pasal yang ketiga. Ibrani pasal yang ketiga. Mulai ayat 12 sampai dengan ayat yang ke-14. Oke, saya baca ya Ibrani 3 ayat 12 sampai 14. Waspadalah hai saudara-saudara supaya di antara kamu jangan terdapat orang yang hatinya jahat, ya, dan yang tidak percaya oleh karena ia murtad dari Allah yang hidup. Tapi nasihatilah seorang akan yang lain setiap hari selama masih ada dikatakan hari ini. Supaya jangan ada di antara kamu yang menjadi tegar hatinya karena tipu daya dosa. Karena kita telah beroleh bagian di dalam Kristus. Asal saja kita teguh berpegang sampai kepada akhirnya pada keyakinan iman kita semula. Jadi saudara-saudara, yang menentukan kita selamat atau tidak selamat adalah keyakinan iman. Ingat nih saudara-saudara, keyakinan iman.
dari kita. Apakah kita percaya bahwa satu-satunya juru selamat yang dapat menyelamatkan hidupku adalah Kristus, ya. Jadi keselamatan kita bukan karena perbuatan. Perbuatan kita itu masuk di dalam kategori kita ini sedang terus-menerus diproses. Ada yang lambat, ada yang cepat, ada yang bandel, ada yang kurang bandel, ada yang betul-betul wah luar biasa. Nah, ini kadarnya beda-beda, ya. Tapi status kita sebagai orang yang sudah percaya kepada Kristus, kita adalah orang-orang yang tidak lagi kena hukuman. Makanya saudara-saudara, untuk beberapa orang yang percaya Yesus, ya, yang hidupnya ya nggak nurut, kadang-kadang bandel, dia tahu salah tapi ya dia langgar, seperti hidupnya babak belur. Kenapa? Karena misalnya nasihat udah nggak kena, ya, retret udah nggak kena, khotbah udah nggak kena. Makanya yang terakhir tuh, walaupun saya katakan ada lagi ya, saya nggak masukin aja. Dia akan kena Ibrani pasal yang ke-12. Tuhan akan hajar dia, hidupnya babak belur. Dalam rangka apa? Dalam rangka pertobatan. Supaya dia dijaga, jangan sampai dia masuk kepada satu fase yang ujungnya akhirnya dia menyangkali Tuhan. Seperti itu. Jadi selama dia tidak melakukan dua hal ini, apa itu? Murtad. Yang kedua, dia tidak melakukan penghujatan terhadap Roh Kudus, dia selamat. Tapi bisa saja selamat seperti dari dalam api. Dan ini tidak boleh disepelekan. Nggak apa-apa dah, yang penting selamat. Walaupun seperti dari dalam api. Saudara tolong pahami ini. Karena apa? Karena akan terjadi ekstrim, ya. Kemuliaan itu akan terjadi ekstrim. Tapi kehinaan pun akan terjadi ekstrim. Ya, sebab apa? Sebab Alkitab yang bilang. Ini yang ngomong tuh Alkitab, bukan saya. Jadi kita harus betul-betul memiliki keyakinan kita selamat bukan karena kita melakukan perbuatan-perbuatan baik. Jadi kalau kita dipanggil untuk hidup benar, itu karena kita sudah diselamatkan, itu karena kita merupakan buah kebenaran, itu karena kita adalah representative of Christ, itu karena kedudukan kita. Jadi jangan sampai kita diragukan. Saya tidak mengatakan kepada saudara-saudara orang percaya boleh semau-maunya berbuat dosa, bukan. Alkitab berkata, jangan keselamatan kita dijadikan untuk kesempatan untuk kita berbuat dosa. Tapi saudara-saudara, ketika akhirnya kekudusan menjadi patokan kita selamat atau tidak selamat, maka orang kehilangan kepastian akan keselamatan. Ya. Jadi kita harus ngomong seperti itu. Selama hidupnya tidak murtad, tidak menyangkali Roh Kudus, ya Tuhanlah yang mengerti dan menilai orang itu akan diselamatkan. Tapi ukuran seperti apa orang itu kelak, kita tidak bisa menjudge. Kira-kira begitu jawaban saya. Saya tidak sedang mengexcuse dosa ya, saudara-saudara. Tapi saya sedang mengatakan bahwa betapa besarnya pengorbanan Kristus itu tidak seimbang dengan judi, Bapak Ibu. Ya saudara-saudara, tidak seimbang dengan judi. Dahsyatnya korban Yesus, bagaimana Allah mau jadi manusia itu tidak akan mungkin terpikirkan. Dahsyatnya selama 35,5 tahun orang betul-betul manusia Yesus tidak berbuat dosa ya demi kita dan mau mati demi kita. Itu tidak sebanding dengan judi. Ya, saudara, saya tidak mengecilkan judi ya, tapi saya percaya anugerah Tuhan itu begitu besar buat kita dan Dia tahu dan dapat mengukur kita sejauh kita tidak murtad dan menyangkal kepada Yesus. Itu keyakinan saya. Ya, silakan yang lain. Kira-kira begitu Kak Tintin. Ya, Ibu Tiur, silakan Bu Tiur, sudah angkat tangan. Saya mau hanya penjelasannya saja. Ada orang dari Kristen masuk Muslim
dari Muslim masuk Kristen lagi, dari Kristen lagi masuk Muslim lagi. Mohon penjelasannya bagaimana itu, Pak Joni? Apanya itu yang pengen dijelasin? Langsung to the point. Ya itulah. Ya, selamat atau enggak gitu kan? Kan dari Kristen masuk Muslim, masuk Kristen lagi, masuk Muslim lagi gitu. Bagaimana itu? Saya mau ngomong hati-hati, ya hati-hati itu orang. Atau ada orangnya, hati-hati kau. Saya akan ngomong begitu. You jangan mempermainkan Tuhan. Karena you bisa saja masuk di dalam dosa kemurtatan dan penyangkalan. Itu kan tidak menghargai korban Kristus. Seperti itu. Jadi bagaimana dengan orang itu? Kita perlu ngomong, you hati-hati. You bisa kehilangan keselamatan. Dengan begitu. Tapi kita jangan menjadi hakim, lu udah masuk neraka. Tapi kita ngomong aja, you hati-hati. Karena you bisa kehilangan keselamatan dengan ini. Karena Alkitab yang bilang. Itu kira-kira Bu Tiur. Itu danger sekali itu orang. Terus ada lagi karena dia dari Muslim masuk Kristen, tapi karena masalah ekonomi, sehingga kembali lagi dia jadi Muslim gitu. Gimana itu ya? Ya, sama juga jawabannya. Karena Alkitab berkata gini, orang-orang yang menerima Kristus akan kehilangan saudaranya kan, akan kehilangan, dibenci oleh bapaknya, dibenci oleh ibunya, dibenci oleh saudaranya. Itu konsekuensi buat orang-orang yang mau menerima keselamatan. Tapi kok dia nggak tahan, aduh gue nggak tahan nih dibenci sama bapak gue, aduh gue nggak tahan dianiaya, lalu dia murtad lagi, ya sama juga. Seperti itu. Ya kita doakan supaya dia bertobat. Selama dia bertobat, walaupun dia dulu pernah Kristen lalu balik lagi, tapi dia akhirnya sadar lagi, ya kita syukuri. Kita tetap doain untuk orang itu. Tapi masalahnya ekonomi, Pak. Ya, masalah apa aja yang bisa menyebabkan. Jadi penyebab orang murtad itu bukan cuma ekonomi. Jodoh juga bisa. Penganiayaan juga bisa. Karena Alkitab pernah berkata bahwa di hari-hari terakhir banyak orang tidak tahan penganiayaan dan akhirnya murtad. Jadi orang murtad bisa karena penganiayaan, bisa karena ekonomi, bisa karena jodoh, ya bisa karena nggak takut miskin, bisa saja orang itu. Jadi perlu hati-hati. Baik, ini Ibu Evi kayaknya mau kasih tanda itu mau. Sudah terjawab, Pak. Oke. Karena begini, Pak. Seorang yang percaya Tuhan Yesus lalu menyangkali Roh Kudus berarti dia murtad. Tapi kalau misal suatu saat dia kembali bertobat, berarti Tuhan masih bisa menerima dia. Berarti dia belum menghujat Roh Kudus. Orang yang sudah menghujat Roh Kudus, dia kehilangan sense of insaf. Jadi kalau orang masih mau bertobat sadar, aduh Tuhan, ya benar-benar ya Tuhan yang ngukur karena manusia tidak bisa ukur. Tapi dia betul-betul sadar bertobat, berarti dia belum berada di titik point of no return. Ya orang yang sudah menghujat Roh Kudus, murtad ya, itu dia udah nggak punya perasaan lagi untuk bertobat, untuk sadar bahwa aku bisa binasa tanpa Yesus. Dia nggak punya kesadaran untuk itu. Bahkan orang itu bisa gila. Ya, orang gila nggak punya perasaan itu. Oke. Silakan Mas Ayub atau Kefas pimpin lagi. Ya, mungkin masih ada. Silakan. Pak Yohanes Sumarmo. Tolong mic-nya dinyalain dulu, Pak. Ya, terima kasih. Pak John, saya kan dilahirkan dari keluarga yang belum kenal Tuhan pada saat itu. Nah, saya ingat firman Tuhan, saya lupa ayatnya di mana, bagaimana mereka bisa berseru kepada Tuhan jika mereka tidak kenal Tuhan. Bagaimana mereka kenal Tuhan kalau tidak ada yang memberitakannya. Bagaimana ada yang memberitakannya kalau tidak ada yang diutus. Terus ayat selanjutnya, berbahagialah mereka yang membawa kabar baik. Maksud saya seperti ini, Pak John. Orang tua saya tidak mengajarkan saya tentang Tuhan Yesus, tentang keselamatan. Karena menurut saya sendiri,
ada waktu orang tua ada, itu dia belum mendengar tentang Tuhan Yesus, bagaimana mereka bisa percaya sama Tuhan? Seperti firman Tuhan yang saya sampaikan tadi, siapa yang memberitakan? Bagaimana mereka bisa bersyukur kepada Tuhan? Sedangkan mereka tidak mendengar tentang Tuhan. Nah, terus ini kayaknya yang lahir, ya, yang lahir zaman orang tua saya atau zaman nenek saya, itu kayaknya hidupnya apa sial atau malang atau seperti apa ya? Karena dalam kelahiran mereka tidak ada yang memberitakan Injil. Dan kalau orang tidak ada yang memberitakan Injil, bagaimana mungkin mereka bisa percaya kepada Tuhan? Saya minta tolong ditanggapin aja Pak John. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Ya, saya rasa ini pertanyaan yang sangat relevan. Ada beberapa orang betul-betul berada dalam kondisi keadaan tempat di mana mereka sangat memungkinkan tidak menerima berita Injil, ya, berita Injil. Nah, saudara-saudara, ini berlaku dua hal. Ya, berlaku dua hal. Yang pertama, berlaku Roma pasal yang kedua. Boleh catat. Roma pasal yang kedua ayat yang ke-14. Apabila bangsa-bangsa lain, tadi Pak Sumarmo itu ayatnya bagaimana mereka bisa mendengar kalau tidak ada yang memberitakan. Itu Roma 10 ayat 14 ya Pak. Sekarang kita Roma 2 ayat 14. Apabila bangsa-bangsa lain yang tidak memiliki hukum Taurat oleh dorongan diri sendiri melakukan apa yang dituntut hukum Taurat, maka walaupun mereka tidak memiliki hukum Taurat, mereka menjadi hukum Taurat bagi diri mereka sendiri. Sebab dengan itu mereka menunjukkan bahwa isi hukum Taurat ada tertulis di dalam hati mereka, dan suara hati mereka turut bersaksi, dan pikiran mereka saling menuduh dan saling membela. Jadi yang pertama berlaku hukum Taurat hati nurani. Jadi bagaimana dengan orang yang dalam kondisi tertentu, tempat tertentu, keadaan tertentu, mereka betul-betul memang tidak punya kesempatan untuk dapatkan berita Injil. Ya, karena tidak ada fasilitasnya, tidak ada orang yang menghampiri dia. Ya, di suku-suku pedalaman dulu pada abad-abad ke-7, abad ke-4 atau sebelum itu. Nah, bagaimana? Nah, Tuhan bilang keadilan Tuhan berlaku bahwa Tuhan tuh kasih hukum Taurat dalam hati mereka. Jadi orang-orang pada dasarnya memiliki satu hati nurani yang bisa menentukan bahwa ini jahat, ini tidak jahat. Ini buruk, ini tidak buruk. Ini menghormati, ini menghina. Tuhan kasih. Jadi mereka diperhitungkan dari hukum Taurat yang ada di dalam hati mereka. Ini yang pertama. Yang kedua, kalau misalnya dihubungkan, bagaimana dengan deklarasi yang Tuhan katakan bahwa di luar Kristus tidak ada keselamatan, dan akulah jalan satu-satunya, seperti itu. Maka berlaku Ibrani pasal yang ke-10, coba lihat Ibrani 10. Ibrani pasal yang ke-10, lihat sebentar ya, saya cariin ayatnya. Bentar Bapak Ibu, saya cariin ayatnya. Bunyinya? Ya, Ibrani 9 ayat yang ke-15. Bapak Ibu boleh buka. Tadi Roma 2 ayat 14-15 ya. Sekarang berkaitan dengan Ibrani 9 ayat 15. Saya baca. Karena itu ia adalah pengantara dari suatu perjanjian yang baru, supaya mereka yang telah terpanggil dapat menerima bagian yang kekal yang dijanjikan. Sebab ia telah mati untuk menebus pelanggaran-pelanggaran yang telah dilakukan selama, apa saudara-saudara? Perjanjian yang pertama. Perjanjian yang pertama itu artinya orang-orang yang hidup sebelum Kristus. Jadi artinya gini,
kematian Yesus di kayu salib itu berlaku ke belakang dan ke depan. Apa itu ke belakang dan ke depan? Jadi berita keselamatan hanya ada di dalam Kristus, itu dideklarasikan oleh Kristus untuk apa? Untuk orang-orang yang hidup bukan cuma pada masa Tuhan Yesus hidup sampai sekarang, tapi berlaku juga kuasa salib Kristus itu pada perjanjian yang pertama. Jadi kalau orang-orang di dalam perjanjian yang pertama itu selamat, ya dengar nih saudara-saudara, itu Tuhan deklarasikan bahwa you selamat karena aku. Makanya kalau saudara baca di dalam 1 Petrus ya saudara-saudara, Yesus pernah mati di kayu salib, lalu turun ke dalam dunia orang mati ya saudara-saudara, itu dia sedang mendeklarasikan bahwa aku sudah mati untuk perjanjian yang pertama, dari mulai Adam ya saudara-saudara, sampai kepada Kristus, dan kematian Kristus mulai dari saat dia mati di kayu salib, itu berlaku sampai orang di akhir zaman itu, berlaku seperti itu. Jadi kalaupun ada orang akhirnya diselamatkan karena ukurannya hati nurani, nih saudara-saudara, itu pun tetap karena Kristus. Itu kira-kira. Jadi Pak Yohanes, jadi kalau misalnya tidak ada kesempatan keluarga kamu untuk betul-betul tidak dengar oleh karena kondisi yang sesuatu yang tidak disengaja dan tidak dengar tentang Kristus sama sekali, ya. Tuhan tahu menilainya. Seperti itu. Kalaupun akhirnya dia diselamatkan, dengar nih, kalaupun akhirnya dia diselamatkan, itu karena kayu salib. Tapi jangan sampai kita mengexcuse diri berkata, ya itu nanti urusan Tuhan lah. Tidak. Sekarang ini ya saudara-saudara, atau mungkin bukan sekarang, sejak zaman dahulu itu kitab-kitab sudah diberitakan. Ya, ada kitab-kitab yang telah diberitakan. Ya, apalagi zaman sekarang dengan fasilitas internet, bahwa berita semuanya telah mudah yang ada di tangan. Jadi kalau misalnya ada orang berkata, wah saya tidak punya kesempatan, ya sebenarnya bohong. Kecuali pada zaman-zaman dahulu di mana fasilitas itu tidak ada. Tapi zaman dahulu pun tetap sebenarnya berita tentang keselamatan sudah ada. Seperti itu. Bahkan di abad ke-6, waktu Nabi Muhammad, zamannya Muhammad, ya saudara-saudara, dia mendapatkan data tentang Nuh, tentang Musa, tentang Abraham yang ada di Al-Quran, itu dari mana? Dari Alkitab. Jadi artinya di abad ke-6 aja, itu sebenarnya berita tentang Alkitab sudah ada di mana-mana sebenarnya ya. Kalau kita mau fair, seperti itu. Kira-kira seperti itu yang saya bisa jawab. Ya, terima kasih Pak John. Ya. Saya Ya, bagaimana dengan yang lainnya? Saya Pak. Ya, Pak Susilo ya. 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 Shalom Pak John. Ya, shalom. Mohon maaf, mungkin inilah agak menyimpang dari. Mana ya Pak Susilonya ya saya. Oh ini dia. Okay. Mungkin ini agak menyimpang dari tema ya. Cuman saya pikir ini juga perlu kita pertanyakan kepada Bapak. Ada pemahaman begini, bahwa ada dua kelompok manusia, yaitu manusia Kristen dan manusia non-Kristen, yaitu orang-orang yang seperti dikatakan Pak Yohanes tadi, termasuk orang-orang yang tidak pernah mengenal Injil, karena tidak ada yang memberitakan Injil. Dan orang-orang ini ada orang-orang yang mengandalkan perbuatan baiknya, sehingga kalau mereka ini berharap dari perbuatan baiknya itu akan masuk dalam surga. Nah, terus ada pemahaman begini, tapi mungkin Pak John juga sudah pernah mendengar mengenai hal ini, saya kira ya. Karena artinya orang-orang itu orang-orang di luar Kristen kan, orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan Yesus, kelompok yang tidak mengenal Tuhan, dan kelompok yang orang Kristen, itu jelas. Dalam penghakiman, orang-orang ini dihakimi menurut perbuatannya, dan barang siapa yang berbuat baik, ya tentunya akan memperoleh kebaikan. Nah, ini orang-orang ini nanti tetap akan masuk surga, tetapi ya menjadi kelompok masyarakat saja.
Sedangkan orang-orang Kristen yang betul-betul Kristen adalah diartikan bahwa orang Kristen yang sebenarnya adalah orang-orang yang Kristen yang betul-betul sesuai dengan kehendak Tuhan dan mencapai kesempurnaan hidup dan dapat mencapai suatu keadaan dan kehidupan yang sesuai dengan rancangan Allah semula. Nah, orang-orang ini, orang-orang Kristen yang semacam ini adalah menjadi anggota kerajaan Allah. Nah, ini bagaimana menurut tanggapan Bapak mengenai keadaan ini, kondisi ini, bahwa ada orang-orang Kristen tapi bisa masuk surga, tapi hanya masuk termasuk dalam anggota masyarakat saja. Tetapi kalau orang-orang Kristen yang betul-betul mencapai perkenanan Tuhan, mencapai sesuai dengan rancangan semula, akan menjadi keluarga Allah, dan itu yang akan nanti memerintah bersama-sama dengan Kristus. Katanya seperti itu. Pemahaman ini mungkin Pak Jen juga sudah pernah dengar. Mohon Pak jelas kira bagaimana tanggapan Bapak mengenai pengertian atau anggapan ini. Terima kasih Pak, itu saja Pak. Ya, terima kasih Pak Sus. Saya setuju dengan apa yang Pak Susilo ungkapkan, karena itu seperti apa yang saya pernah ajarkan. Jadi minggu yang lalu, ingat ya saudara-saudara, setiap kita diminta untuk berkarya. Ya, berkarya tentu bicara tentang menjadi seperti yang Tuhan mau, menjadi seperti Kristus. Dan levelnya itu tentu tidak sama. Yang dapat mengukurnya adalah Kristus. Ya, kita akan diuji dan itu menentukan kemuliaan ya atau kehinaan. Itu jelas ya saudara-saudara, setiap kita. Tapi yang kedua, tadi ada orang-orang tertentu yang disampaikan seperti Pak Yohanes Sumarmo, yaitu orang-orang yang mungkin betul-betul ya, kita anggap ini betul-betul tidak menerima fasilitas orang dengar Injil. Sehingga beberapa orang yang hidup di dalam kebenaran, ini bisa saja selamat. Tapi ingat nih, sesuai dengan kitab Ibrani, bahwa mereka diselamatkan karena apa? Karena Kristus. Karena Kristus. Tapi levelnya bisa saja betul-betul berbeda. Levelnya bisa berbeda, ya, bisa menjadi orang-orang yang mungkin adalah orang-orang yang tidak kita, atau orang-orang yang menjadi level dengan tingkatan yang paling bawah. Karena Alkitab pun dengan jelas mengatakan di dalam kerajaan sorga itu ada tingkatan. Bahkan saudara-saudara, kalau saudara perhatikan Yohanes Pembaptis, itu ngeri loh. Siapa yang tidak kenal Yohanes Pembaptis? Gara-gara dia tanya soal Yesus itu Mesias atau bukan, Yesus ngomong apa, saudara-saudara? Dikatakan orang yang paling rendah di sorga, ya, itu tidak menjadi yang terendah, karena yang terendah itu bisa Yohanes Pembaptis. Bisa seperti itu, saudara-saudara. Makanya berbahagialah orang yang tidak melihat namun percaya. Jadi ini bicara tentang iman. Jadi imannya Yohanes Pembaptis itu goyah. Ya, dia perlu peneguhan lagi. Dan itu dikecam oleh Tuhan Yesus. Bahwa kedudukannya itu bisa begitu rendah. Apalagi orang-orang yang ya tidak percaya, ya saudara-saudara. Atau maksud saya orang-orang yang betul-betul tidak mengenal Kristus. Tentu nanti hitungan-hitungannya, ya kalau saya pakai bahasa ini, tentu Tuhan tahu cara mengukur dan menilai orang-orang tertentu. Ya, pasti beda. Orang-orang yang Kristen, yang setia, yang taat, yang berjuang, yang beramal, kebaikan, keberdampakan dengan orang-orang yang Kristen, tapi ya sedikit memberi, sedikit berkarya. Beda lagi dengan orang-orang yang Kristen, tapi kadang-kadang jatuh, atau tobat lagi, ya jatuh, tobat lagi, gitu. Bisa beda lagi sama orang-orang yang mungkin baik saja, tapi nggak kenal Yesus. Kalaupun dia masuk surga, itu karena Yesus. Tapi kedudukannya jelas beda juga. Saya itu punya keyakinan bahwa di dalam kerajaan surga itu
kita memiliki level-level tertentu dan itu sangat alkitabiah. Itu yang bisa saya sampaikan, Pak Susi. Berarti orang-orang ini tetap orang-orang bisa masuk surga ya, Pak ya? Walaupun Mungkin mengandalkan perbuatannya. Jadi ya kalau misalnya, makanya bukan gini, iman, Pak, artinya bukan kalau iman pada misalnya itu. bisa masuk surga, saya tidak mengatakan pasti. Mungkin. Karena basicnya sangat lemah. Apa basicnya? Tadi Roma 2:14. Karena mereka diukur berdasarkan hukum mati nurani. Seperti itu. Jadi hukum mati nurani siapa yang bisa ukur selain Tuhan sendiri? Jadi saya tidak akan bisa memastikan apakah dengan hukum mati nurani mereka bisa terselamatkan. Kalaupun mereka hukum mati nuraninya jujur, betul-betul mereka ditimbang berdasarkan kebenaran, mereka masuk qualified orang-orang yang lebih banyak, ya misalnya kebaikannya, ya kalau misalnya mereka akhirnya selamat, itu selamat karena Kristus tetap. Dan kedudukannya jelas beda, kalaupun akhirnya mereka diselamatkan. Jadi maksud saya gini, saya akan ngomong sekecil sedikit untuk data-data yang sedikit. Saya akan ngomong banyak, keras, mayor untuk data-data yang banyak juga. Nah untuk orang-orang yang seperti itu sedikit datanya. Saya nggak mau ngomong banyak, karena memang sedikit datanya. Saya nggak mau berspekulasi. Oke, itu aja yang bisa saya sampaikan. Baik, saya rasa karena waktunya juga sudah cukup larut malam, kita akan akhiri. Belum larut malam lah. Oh, Pak Joni masih mau ini. Baru jam 20 berapa? Om Ayub ini yang udah larut malam. Oh, Larut iya malam nih. setengah 12. Oh, saya jawab nih kalau sampai jam 12. Nah, mungkin kalau masih ada satu pertanyaan mungkin ya. Ada? Ya, Kefas mungkin kasih pandangan atau apa biasanya Kefas. Silakan Kefas. Mungkin ini aja Om, apa ya? Mungkin ya mungkin bisa Om Joni koreksi juga ya. Ini mungkin aku memberikan overview atau kesimpulan aja. Enggaknya untuk kita yang ada di sini gitu. Kita sebagai orang-orang percaya, orang-orang yang terus berjalan di dalam perjalanan iman kita gitu. Entah apapun yang kita lagi sedang gumuli, entah itu mungkin ada dosa-dosa yang kita masih pergumulkan, dari apa yang Om Joni sampaikan, berarti kita bisa tahu ya kalau kasih Allah itu emang besar. Yes. Kasih karunia-Nya itu begitu besar. Sehingga mungkin ada dari beberapa kita yang mungkin merasa mau mundur atau bahkan berpikir, oh ya mudah-mudahan enggak sih, tapi mungkin pernah kepikiran untuk, waduh mau murtad bahkan. Karena mungkin, wah ini dosanya saya atau gimana lah. Tapi kenyataannya kasih Allah, anugerah Allah itu tadi ya hyper, sebenarnya sebesar itu. Dan tangannya terbuka untuk kita kembali bertobat dan menghampiri Dia gitu. Sehingga mungkin kita enggak, buat dari kita yang masih mungkin seperti itu dalam perjalanan iman kita, bisa kita punya keyakinan gitu kalau Tuhanlah yang memulai, Tuhan juga yang akan menyempurnakan iman kita, setiap dari kita, dan akan selalu terbuka tangannya untuk kita datang mungkin untuk bertobat, minta maaf, kita mengakui apa yang telah kita telah perbuat, dan Tuhan tetap akan memeluk dan menerima kita dan selalu membimbing kita untuk ke depannya. Mungkin begitu Om Joni. Ya, saya sangat setuju dengan statement Kefas. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudara, dua pelajaran ya minggu lalu dan sekarang seharusnya membuat kita itu memiliki keyakinan yang kokoh bahwa
kita adalah orang-orang yang sangat berbahagia, ya, bahwa keselamatan tidak diukur dari perbuatan baik, keselamatan sepenuhnya karena karya Kristus, dan Dia menyelamatkan kita dengan sempurna. Dia tahu cara yang paling bagus, yang paling pas, yang paling cocok untuk membawa kita kembali, ya, saudara-saudara. Inilah yang membuat kita semakin mengasihi, ya, bukan dengan ditakut-takutin, ya. Lu nggak masuk surga, lu masuk neraka, lu hati-hati. Itu malah membuat kita berjalan bukan dengan sukacita. Ya, kita jalan dengan ketakutan. Padahal Allah yang luar biasa, Yesus saja Dia kasih, Dia berkorban, ya. Ya, saya nggak percaya misalnya hanya gara-gara kesalahan lalu kita kehilangan keselamatan. Dia Allah yang sangat mengasihi kita, yang sanggup untuk menuntun kita baik dengan cara yang lembut maupun dengan cara yang keras untuk membawa kita tetap berada di dalam anugerahnya. Kira-kira itu yang bisa saya sampaikan malam hari ini. Semoga pelajaran malam hari ini bisa bermanfaat, ya. Bukan cuma buat pengetahuan, tapi Betul lagi, Pak. kita. Oh, sebentar, Pak. Satu lagi, Pak. Susilo, maaf. masih Ya. panas, Bang. Sebentar ya. Boleh sebentar aja, Pak. Ya, Saya pengen tanya. Akhirnya kita itu GBI Petamburan khususnya itu jadi kita menjadi penganut apa ya, Pak ya? Doktrin apa ya? Calvin juga bukan, Arminian juga bukan. Terus kira-kira apa, Pak? Kira-kira ya begini, Pak. Inilah yang saya bawakan. Begini, maksud saya juga adalah pembicara diklat untuk pejabat-pejabat GBI seluruh Indonesia dan luar negeri. Ketika ditanya, kita masuk aliran apa ya? Calvin enggak, Arminian enggak, betul. GBI ada di tengah-tengahnya. GBI percaya bahwa kasih Tuhan itu luar biasa. Itu harus kita yakini. Tapi GBI juga percaya bahwa bukan sekali selamat tetap selamat. Ya, di situ. Nah, ini dimintakan kearifan kita untuk menyimpulkan sendiri, ya, dasar-dasar kebenaran-kebenaran tanpa harus dipadukan menjadi satu kata. Kita percaya ini, saya rasa mungkin kebenaran-kebenaran ini yang kita mesti serap, gabungkan menjadi kebenaran yang menjadi kebenaran di dalam diri kita. Kira-kira gitu, Pak, tanpa harus disimpulkan. Ya, kalau saya lihat kelihatannya kita tuh agak condong kepada Arminian nih kelihatannya ya. Bisa begitu. Bisa begitu. Jadi sangat mirip. Betul. Arminian. Karena Arminian itu lebih cenderung misalnya kepada respon, kehendak bebas, seperti itu. Lebih cenderung ke situ. Walaupun kita juga harus mengakui tentang kedaulatan Tuhan. Betul. Ya. Ada kedaulatan Tuhan yang tidak bisa kita ganggu-gugat. Iya. Tapi kita juga harus percaya bahwa Tuhan memberikan kehendak bebas. Jadi seimbang lah, Pak. Iya, Pak. Ya, oke. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Sudah, Pak. Terima kasih. Saya serahkan kepada Mas Ayub kembali. Ya, kalau sudah tidak ada lagi ya kita akan akhiri saja. Saya minta Pak John Max kasih power statement terhadap materi yang sudah dipaparkan pada malam hari ini untuk menguatkan kita semua. Silakan Pak Joni, sekaligus tutup dalam doa Pak Joni. Doa berkat ya. Ya, Bapak Ibu Saudara-saudara, ingat ini yang ingin saya sampaikan. Kita ini diselamatkan sepenuh-penuhnya karena kasih karunia. Ya, kita ini diselamatkan sepenuh-penuhnya karena kasih karunia. Tuhan menyelamatkan kita dengan sempurna. Dia sanggup untuk memimpin kita menuju kerancangan yang semula. Yang diminta dari kita adalah ya kita menjadi anak-anak yang taat, anak-anak yang tahu berterima kasih untuk dipersiapkan untuk kekekalan. Itu saja yang saya bisa sampaikan. Mari kita tundukkan kepala. Bapa kami di dalam sorga, kami percaya bahwa persekutuan kami dengan Tuhan lewat Petamburan Bible Study ini tidak akan pernah sia-sia. Tuhan pasti memberkati orang-orang yang mencari Tuhan sungguh-sungguh.
Tuhan memberkati setiap kami yang ikut PBS malam hari ini. Kiranya pengetahuan firman Tuhan yang boleh kami dengar bukan saja menambah knowledge, tetapi memberi dampak positif terhadap kehidupan kami sehari-hari. Engkau memberkati semua yang sudah berjerih lelah di dalam terlaksananya PBS pada malam hari ini. Sebentar kami akan melanjutkan sisa waktu hari ini. Beri kami malam hari ini tidur nyenyak, sehingga besok pagi dengan tubuh yang sehat, kami boleh bangun dan kami boleh memuliakan Tuhan. Berkati pertemuan kami di minggu yang akan datang, dengan sukacita dan semangat yang terus menyala-nyala. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.